Jadi BIM itu singkatan dari Building Information Model. Apa itu BIM sebenarnya? Jadi definisi ini ada beberapa orang yang menyebutkan sedikit berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa BIM ini adalah metodologi. Tapi kalau saya mengatakan bahwa BIM ini adalah sistem sebenarnya. BIM ini adalah sistem yang baru. Future engineering kalau menurut saya seperti itu. Jadi apa bedanya BIM dengan yang sebelum-sebelumnya? Kalau awalnya dulu atau yang mungkin sekarang yang umum kita gunakan di Wika, kita menggunakan pendekatan konvensional. Jadi artinya pendekatan yang tidak terintegrasi. Dengan BIM nanti kita akan melakukan pendekatan-pendekatan dari sisi engineering dengan pendekatan-pendekatan yang digitalisasi, kira-kira seperti itu. Itu sedang fokus dengan BIM level 1 dan 2. Jadi BIM level 1 itu adalah proses mulai dari survei, desain, itu kita lakukan dalam satu pekerjaan. Jadi kalau sekarang ini kalau kita lihat di project-project, gambar atau dokumen yang kita kirim itu, yang kita deliver ke lapangan itu bentuknya adalah dokumentasi 2D istilah kita, baik itu dokumen DED, soft drawing, itu bentuknya 2D. Nanti dengan BIM ini harapannya proses mulai dari survei sampai dokumen 2D itu 3D dan animasi itu akan kita kerjakan bersamaan. Artinya apa? Kita ini sedang membangun konstruksi digital sekarang ini. Apa yang kita lakukan hari ini dengan BIM? Jadi saya ambil contoh misalnya seperti ini. Selama ini kita kalau melakukan survei kita menggunakan total station. Ke depan kita nanti sudah tidak menggunakan lagi, atau mungkin akan mengkombinasi antara total station dengan geodetik seperti itu. Kita mulai lakukan survei dengan drone, kita lakukan fotogrametri, lalu dari hasil survei itu akan kita kombinasi dengan desain kita. Jadi saya ambil contoh misalnya pada saat pembangunan jembatan misalnya, setelah survei dilakukan, kita langsung bisa membuat model, baik 3D maupun 2D-nya secara bersamaan. Lalu secara bersamaan juga kita bisa melakukan analisis. Jadi tidak bertahap melakukannya, tapi bisa dilakukan bersamaan seperti itu. Lalu setelah kita melakukan desain dan analisis, kita langsung dengan cepat bisa mendapatkan bill of quantity. Bukan cuma itu yang didapatkan dari BIM ini, kita juga bisa melihat apa permasalahan-permasalahan yang tidak bisa ditangkap oleh cara kerja yang dahulu, yang konvensional seperti itu. Jadi semua proses yang tadinya sulit untuk dilaksanakan, dengan BIM itu menjadi lebih mudah. Hari ini kita sedang mendevelop itu, sedang membangun itu. Jadi hari ini kita Wika khususnya untuk di 2018 kita sedang membuat project-project, pilot project ya istilah kita di sini, dari masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Munandar yang saya hormati, Pak Tumiono, Komisaris, dan Bapak Dekan, mahasiswa, seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebelum saya masuk pada forum engineering ini, saya ingin sedikit, orang kalau bilang forum engineering pasti imajinasinya angka-angka, matematik, kan? Tapi tadi kita lihat warga Wika bisa tari saman, ya kan? Ya. Ada nggak yang tahu bahwa menurut Ibnu Sina,
seni adalah cabang dari matematika. Pernah ada yang dengar? Seni cabang dari matematika. Jadi ini coba, ya ini saya kira Wika nggak sadar kan, bahwa ini menggabungkan antara forum engineering dengan seni. Jadi di PU saya bilang, orang PU harus berani, kuat, dan berjiwa seni. Berani kalau dia berintegritas, kuat kalau dia kompeten, dan berjiwa seni kalau dia mau berinovasi, berimprovisasi. Tanpa seni, digitalisasi sudah banyak dilakukan di semua industri. Dan industri konstruksi ternyata industri yang paling lambat menggunakan digitalisasi ini. Itu nyatanya dari KPMG gitu ya, dari data industri konstruksi ini adalah yang paling lambat. Padahal 5 tahun ke depan kita masih mempunyai prioritas pembangunan infrastruktur ya, dalam rangka menaikkan daya saing. Daya saing infrastruktur kita sudah naik 8 tahun ini dari 82 menjadi 52. Cita-cita kita menjadi 40 untuk bisa lebih berdaya saing ke depan. Untuk itu saya sangat berharap bahwa dengan workshop-workshop seperti ini kita akan mempercepat pemanfaatan tadi teknologi informasi, digitalisasi dalam rangka pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kita sudah memanfaatkan itu di dalam beberapa proyek-proyek kePU-an seperti di Manahan, ya, kita membangun Stadion Manahan di Solo. Ini sudah dengan sistem BIM ini. Kemudian di Pasar Bukit Tinggi, kita membangun Pasar Bukit Tinggi juga oleh Brantas Adipraya memakai BIM. Paling dari Adikarya di Manahan Solo. Kemudian Stadion PON di Papua juga kita membangun ini dengan desain-desain BIM. Bendungan Sindang Hela menjadi titik krusial dalam implementasi BIM adalah sinergi antara pemerintah, badan usaha milik negara, dan institusi pendidikan untuk menjadi perintis dalam percepatan ini. Jadi kita sudah punya pemerintah, Menteri PUPR, Menteri Dikbud nanti, ada Pak Ismu Nandar, dan ada BUMN, serta ada pendidikan tinggi semua di seluruh Indonesia. Ya, jadi yang dari Papua tidak perlu kecil hati. Saya ini alumni SMA Gabungan Jayapura. Oke, oke. Oh, Pak Apollo. Bukan Pak Apollo ya. Oh, oke, siap. Jadi dimanapun kita harus juga pede untuk menggapai cita-cita kita, terutama di keilmuan. Integrasi dan komunikasi antara industri dan dunia pendidikan menjadi sangat penting untuk penyiapan talenta digital Indonesia. Pemindahan ibu kota negara kita nanti bukan hanya sekedar mindah kantor, ya. Bapak di dalam pembukaan konstruksi Indonesia, Bapak Presiden sudah menyampaikan, memindah ibu kota bukan berarti memindah kantor PU ke sana, kantor Dikbud ke sana, tidak. Kita memindahkan juga merubah mindset kita, ya. Kita ingin indikatornya keberhasilan pemindahan ibu kota adalah bisa menarik sebagai magnet global talenta datang ke ibu kota negara Indonesia sebagai refleksi kemajuan peradaban Indonesia ke depan. Harap agar industri konstruksi terutama BUMN dapat membantu kami pemerintah khususnya dalam penyiapan talenta digital serta kapasitas atau kapabilitas digital di dunia konstruksi untuk menyiapkan generasi emas yang kompetitif. Beragam upaya dan usaha serta sinergi harus kita lakukan bersama agar percepatan ini dapat segera terlaksana. Tanpa adanya dukungan industri akan sulit rasanya untuk menyamakan learning curve di dunia yang serba cepat saat ini. Oleh karena itu saya juga menitipkan amanah kepada industri konstruksi untuk terus merangkul pelajar dan mahasiswa di Indonesia agar tetap up to date
dengan kondisi global. Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan melindungi langkah kita semua dalam mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan infrastruktur dan percepatan digitalisasi konstruksi BIM di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap